Saudara, sepekan terakhir warga ramai-ramai memburu outlet perhiasan, terus kemudian pegadaian dan juga tempat-tempat yang menjual emas. Untuk apalagi kalau bukan berburu emas. Nah, kemarin harganya sempat di 1,9 juta per 1 gram. Tapi pagi ini saya cek sudah di angka 1,89 sekian-sekian. Ya, which is itu masih mendekati 1,9 juta per gramnya. Nah, apakah ini adalah momen yang tepat untuk kita beli emas atau tahan dulu nih? Nah, saya tidak ada hak untuk menjawabnya. Saya sudah bergabung bersama kami di sini ada perencana keuangan Pak Safir Senduk yang akan menjelaskan kepada teman-teman liputan 6. Selamat pagi Pak Safir. Selamat pagi, Mas. Oke, Pak Safir, kalau melihat harga emas pagi ini meskipun sudah turun sedikit ya, apakah ini artinya momen yang tepat untuk investasi emas atau tahan dulu menurut Pak Safir nih? Jadi begini, sebelum saya menjawab itu, saya mau kasih tahu dulu bahwa ada dua macam orang di dunia ini ya, ketika mereka membeli emas. Ya, jadi yang pertama adalah mereka membeli emas untuk dijual belikan. Jadi dia beli, kemudian dia jual di masa yang akan datang seperti itu ya. Bisa dia jualnya seminggu kemudian, sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kita menyebutnya dengan nama orang itu trading lah ya, entah trading cepat, trading lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia membeli emas itu sebagai pelindung nilai. Jadi ibaratnya dia membeli emas itu bukan untuk dijual lagi selamanya kalau bisa. Dia hanya jual kalau betul-betul kepepet. Tapi kalau dia nggak kepepet, dia nggak akan jual selamanya. Dan kalau perlu dia wariskan kepada anak. Nah, jawabannya adalah begini, biasanya kalau orang itu membeli emas tujuannya untuk pelindung nilai, untuk tidak akan dijual lagi selamanya, saran saya beli aja emasnya. Mau harga berapapun hajar aja dibeli aja emasnya. Toh dia nggak akan jual lagi selamanya karena keyakinan dia adalah memang dalam jangka panjang itu akan naik dan biasanya dia sudah punya keyakinan bahwa saya akan pegang emas ini selamanya, ya paling tidak di atas 5 tahun itu kan gitu itu yang pertama. Itu untuk tipe orang kedua. Tapi untuk tipe orang pertama yang sifatnya dia beli untuk dijual lagi, saya tidak sarankan untuk beli emas sekarang. Ya, kenapa begitu? Karena harga emas itu biasanya ketika orang membeli emas itu sekarang, tujuannya memang untuk dijual lagi. Tapi kalaupun dia tidak untuk dijual lagi, ada juga orang yang dia, ini lucunya ya, ada juga orang yang dia membeli emas, dia tidak punya niat untuk dijual lagi, tapi kebanyakan dia belinya pakai uang panas. Apa itu uang panas? Pakai uang belanja lah, pakai uang sekolah dan lain sebagainya. Dia beli emas sekarang mumpung ada uang dan uangnya belum akan dipakai sampai bulan depan atau 2 bulan lagi misalnya. Tapi pas bulan depan uangnya pas mau dipakai, pas jatuh bayar uang sekolah untuk belanja segala macam, dia terpaksa akan jual emasnya. Dan yang namanya emas, kalau untuk jangka pendek, ya itu sangat tidak aman dan harga emas bisa turun. Dan kalau nggak turun, harga emas juga bisa apa namanya? Ya, ya segitu-segitu aja itu juga bisa. Jadi buat saya kalau Anda pegangnya 5 tahun atau kurang atau 3 tahun atau kurang, jangan deh. Dan kebanyakan orang yang beli emas sekarang, yang FOMO sekarang, itu memang dia membeli emas itu pakai uang panas, which is dia akan jual lagi, nggak sampai 5 tahun, bahkan nggak sampai 3 tahun. Jadi sekali lagi untuk mereka yang tidak untuk megang jangka panjang atau mereka yang niatnya mau dijual lagi nanti, jangan beli emas di sekarang. Nanti saja. Oke, tapi kalau melihat fenomena belakangan ini, itu kan sampai orang nyerbu toko emas itu kan sebuah fenomena yang langka juga kan terjadi dalam beberapa tahun ke belakang begitu. Nah, bagaimana kalau Pak Safir ini melihat panic buying begitu ya, berarti kalau istilahnya ya sekarang ini? Lucunya begini, yang namanya emas itu di mana-mana makin panik warga satu negara, mereka akan membeli hard asset. Nah, hard asset itu bisa dua, ada emas, ada juga properti. Cuma kan properti kan mahal lah ya. Nah, emas itu harga berapapun dia bisa beli. Nah, tinggal sekarang apakah dia beli perhiasan atau batangan. Nah, kalau memang niatnya untuk investasi atau untuk trading atau lindung nilai, dia akan masuk ke yang batangan atau yang logam mulia itu tadi. Tapi kalau untuk yang perhiasan, saya curiganya kebanyakan mereka ketika dia beli perhiasan, mungkin hanya karena dia nggak mau harga perhiasan makin naik dan dia nggak bisa beli. Jadi tujuan dia beli perhiasan tuh memang untuk konsumtif, memang untuk dipakai lah. Ibaratnya pakaian lah gitu. Saya tidak menganggap orang yang beli emas perhiasan itu untuk mereka investasi atau untuk lindung nilai, tidak. Tapi betul-betul untuk konsumtif. Dan menurut saya orang kalau dia ngantri di toko perhiasan, berarti memang dia fokus dia adalah untuk membeli buat konsumsi saja. Karena dia takut harganya naik. Sama-sama kayak orang mau beli handphone merek tertentu misalnya kalau dia kira-kira dia merasa bahwa ini kayak bulan depan harga HP ini akan naik. Ya udah saya beli sekarang bukan untuk investasi, bukan untuk lindung nilai, tapi lebih kepada untuk dipakai saja. Dan saran saya sih ini buat mereka yang ngantri di toko perhiasan karena memang mungkin takut harganya akan naik di bulan mendatang.
tenang saja, sekali lagi kenaikan harga emas yang kalau sifatnya FOMO itu pasti akan turun lagi, itu pasti ya. Buktinya tadi seperti Anda cerita tadi, hari ini harganya udah turun lagi 100.000. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana kalau yang udah terlanjur beli begitu, Pak, yang ikut-ikutan FOMO kemarin? Gimana sih cara investasi emas ini biar tetap cuan begitu? Saya selalu bilang bahwa yang namanya emas itu cocoknya itu untuk dipegang selamanya, untuk sebagai alat lindung nilai, bukan untuk dijual belikan. Karena kalau Anda mau jual belikan, ada instrumen lain yang lebih menarik. Saham misalnya, saham sekarang lagi murah-murahnya loh. Beli ketika murah, masuk ketika murah. Nah, masalahnya banyak orang ketika mereka membeli itu mereka beli ketika harganya sudah mahal. Nah, sekali lagi harga mahal ini dia juga akan turun lagi. Jadi kalau saran saya kalau memang misalnya sifatnya untuk trading ya jangan emas tapi saham itu lebih menarik. Nah, buat mereka yang sudah terlanjur beli, ya saran saya adalah ubah mindset kita, jangan dijual lagi, nggak usah dijual lagi selamanya kecuali kalau kepepet. Sekali lagi, buat mereka yang sudah terlanjur beli, selamat, ya sudah, pegang aja selamanya dan jangan dijual lagi. Paling tidak setelah 5 tahun baru dijual lagi. Oke, apalagi nih tadi Pak Safir kan sempat bilang banyak yang pakai uang panas, terus ada beberapa berita juga ada yang mencairkan hartanya untuk akhirnya ditukarkan atau dibelikan emas begitu. Berarti ini tidak bijak dalam mengelola keuangan begitu ya? Iya, lucunya adalah banyak orang ketika dia mencairkan hartanya untuk dibelikan emas, mereka baru nyadar bahwa ternyata saya dulu membeli harta ini atau harta itu ternyata nggak butuh-butuh amat ya, saya belinya cuma karena keinginan saja. Jadi kalau misalnya mereka mencairkan hartanya untuk dibelikan emas, tapi kalau hartanya itu dulu dibeli karena memang keinginan saja bukan karena kebutuhan, kalau saya bilang memang bagus sekali. Tapi kalau harta yang dicairkan itu adalah harta kebutuhan yang memang betul-betul dipakai, di mana kalau dia nggak pakai itu hidupnya jadi agak repot, maka saya bilang sih jangan ya, jangan. Sekali lagi, silakan jual harta Anda kalau memang hartanya itu adalah harta yang mungkin tidak dibutuhkan amat, hanya sekedar kita inginkan. Sekaligus, ya kita hitung-hitung kita belajar lebih frugal lah, hidup fokus pada memang harta atau pada barang-barang yang memang kita butuhkan saja, bukan pada barang-barang yang sifatnya keinginan. Karena saya selalu bilang gini, biasanya makin banyak barang yang kita punya, makin banyak problem. Serius, problemnya apa? Kita keluar uang lebih mahal, problem dengan penyimpanan, problem dengan biaya penyusutan. Jadi makin sedikit barang, makin enak hidup kita, makin makin efisien hidup kita, makin efektif hidup kita. Oke, Pak Safir, ini ada sebuah kalimat yang saya baca. Emas ini dianggap sebagai safe haven begitu, yang aman ketika ada gejolak ekonomi atau mungkin ekonomi global yang sudah tidak baik-baik saja. Itu statement ini benar nggak sih? Dan kalau melihat sekarang kan lagi ada eh, perang dagang begitu, terus ada kebijakan Trump dan lain sebagainya begitu. Kalau dihubungkan ke sana gimana? Saya ingat sekali kejadian terakhir sebelum ini adalah ketika masa COVID. Saya lupa lagi 2022, 2021, 2022 ketika ditemukan virus COVID yang baru. Kalau Anda masih ketika ada virus COVID yang baru, orang berbondong-bondong beli emas. Kenapa? Karena ada perasaan tidak aman pada diri masyarakat. Dan jadi kalau kalau saya mendengar statement bahwa emas adalah safe haven, itu memang benar sekali bahwa biasanya emas itu menjadi alat lindung nilai kalau dunia mengalami sesuatu. Dan saya selalu bilang sesuatu itu biasanya ada tiga macam. Pertama adalah inflasi, terutama inflasi tinggi. Kalau inflasi cuma di bawah 10% gitu, itu nggak terlalu inilah ya kenaikan harga emas. Tapi biasanya makin tinggi inflasi, makin tinggi kenaikan harga emas itu yang pertama. Nah, ngomong-ngomong, Indonesia deflasi loh, bukan inflasi. Indonesia deflasi loh ya. Tahun ini deflasi katanya begitu. Kemudian yang kedua adalah kalau ada ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau ada yang namanya ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial, maka biasanya seperti ditemukannya virus baru misalnya, atau misalnya tahun ini orang merasa bahwa ini ekonomi begini-begini, maka orang membeli emas ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau begitu kita harus nunggu inflasi tinggi dan ketidakstabilan dulu dong baru emas kita menguntungkan. Kalau saya sih lebih suka emasnya biasa-biasa saja, yang penting jangan ada ketidakstabilan gitu. Tapi memang nggak mungkin mas, nggak mungkin. Dunia itu pasti ada aja story-nya seperti itu ya. Dunia itu pasti ada aja tidak stabil ini, ditemukan virus baru. Tahun depan ada lagi gebrakannya dunia ini. Ada lagi. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa emas betul sekali, saya setuju emas adalah safe haven. Sekali lagi kuncinya adalah yang penting untuk jangka panjang. Jangan Anda beli sekarang, jual lagi bulan depan. Jangan, tapi betul-betul pakai uang yang dingin supaya apa? Supaya kita tidak terjebak untuk menjual lagi pada saat seharusnya kita tidak menjual. Oke,
Mungkin ada satu lagi Pak yang mau saya tanyakan di sini. Selain emas, kira-kira investasi apa yang kemungkinan di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini tidak menentu ini, yang potensi untuk balik modal mungkin ya, yang, paling sedikit lah, yang paling cuan itu yang mana kira-kira? Ini pertanyaan ini jawabannya sebetulnya bisa diperdebatkan gitu ya, bisa diperdebatkan. Tapi begini, intinya adalah bahwa ada banyak sekali alternatif di dunia ini seperti itu. Ada banyak sekali alternatif segala macam. Tapi sekali lagi ada dua macam orang ketika mereka berinvestasi, mereka membeli untuk dijual lagi di masa yang akan datang atau mereka membeli tidak untuk dijual lagi selamanya. Tapi kalau Anda tanya ke saya, kalau misalnya sifatnya tidak untuk dijual lagi selamanya, safe haven, selain emas, kita bisa juga pertimbangkan namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia dipercaya dan saya cenderung pro juga bahwa Bitcoin ini cocok sebagai safe haven atau alat lindung nilai. Jadi buat mereka yang memang mengerti Bitcoin, pro dengan Bitcoin, mengerti blockchain segala macam, maka boleh-boleh saja mereka beli Bitcoin bukan emas gitu ya. Tapi buat mereka yang kontra, mereka yang tidak setuju dengan blockchain, tidak setuju dengan Bitcoin, tidak percaya, it's okay, nggak apa-apa. Kita bukan untuk memperdebatkan, kan tidak akan pernah selesai gitu ya. Silakan beli emas gitu ya. Tapi sekali lagi, buat alat pelindung nilai dalam jangka panjang, emas selain emas, Bitcoin bisa dipertimbangkan. Salah satu juga yang bisa dipertimbangkan juga yang lain adalah beberapa adalah barang koleksi ya. Jam tangan merek tertentu asal jumlahnya langka misalnya, atau misalnya tas merek tertentu yang diproduksinya cukup langka, itu bisa menjadi alat pelindung nilai yang cukup baik seperti itu. Tapi kalau untuk sifatnya jual beli, ya sifatnya untuk ditradingkan, buat saya saham masih tetap yang terbaik. Oke, baik. Pak, ini ada nasihat nggak untuk mungkin orang-orang yang punya uang lebih begitu, diinvestasikan dengan model apa, atau mungkin yang masih mikir-mikir beli atau tidak emas, itu ada nasihat nggak untuk mengelola keuangan di tengah kan sekarang banyak layoff, terus Nah, kemudian rupiah juga makin melemah kemarin dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? nomor satu adalah dengan tidak menyandarkan penghasilan kita pada satu sumber. Belajar untuk bisa menguasai skill lain di luar pekerjaan utama kita seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar menguasai skill lain di luar pekerjaan utama kita, maka kalau kita ada apa-apa dengan pekerjaan utama kita, kita masih bisa jual skill kita yang lain seperti itu ya. Sekarang enak banget loh di dunia internet misalnya ada banyak sekali platform yang memungkinkan kita untuk ambil foto bagus-bagus hanya dengan HP kita. Kita masukkan di platform itu, kita bisa jual di platform itu, kita bisa dapat royalti. Hanya dengan modal HP kita, kita bisa foto, kita bisa masukkan, kita bisa jual. Jadi nomor satu adalah jangan pernah menyandarkan pada satu skill saja, kuasai lebih banyak skill, sehingga kalau pekerjaan utama kita gagal, di PHK atau dan lain sebagainya, kita masih punya kesempatan untuk menjual skill kita yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sudah saatnya kita belajar untuk hidup lebih efisien. Hidup lebih efisien itu seperti apa? Belajar bahwa tidak semua problem di dunia ini jawabannya adalah dengan membeli barang. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Waduh, pusing deh, nggak enak banget kalau HP-nya seperti ini. Boy ya beli HP yang cepat lah dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah selesai gitu ya. Sedikit-sedikit kita merasa bahwa oh masalah ini kuncinya ya beli dong gitu ya. Oh butuh olahraga, ya udah deh beli treadmill di rumah. Begitu Anda beli treadmill di rumah nggak sering kepake misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang ketika Anda butuh olahraga, kadang-kadang mungkin Anda ke gym aja mungkin jauh lebih efisien dan jauh lebih murah. Ya dibanding Anda beli barang, Anda pakai bawa ke rumah, mungkin Anda nggak sering pakai misalnya. Jadi sekali lagi, miliki mindset bahwa tidak semua hal dalam hidup ini jawabannya adalah dengan membeli barang. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kalaupun Anda mau membeli barang, perhatikan bahwa Anda tidak harus membeli versi terbaru. Saya ingat sekali kalau kita lihat sekarang ada sebuah handphone merek tertentu keluar versi ini gitu ya. Kenapa Anda tidak pertimbangkan membeli versi tahun lalu atau tahun lalunya lagi? Atau tahun lalunya lagi. Kenapa? Memang kameranya mungkin lebih sedikit lebih tidak sebagus yang versi terakhir, tapi Anda mau motret apaan sih? Emang Anda moto terus dicetak gede-gede taruh di pinggir jalan kan nggak juga gitu. Toh diedit juga seperti itu ya. Jadi kalau sekedar pemakaiannya biasa-biasa aja, nggak heboh-heboh amat, mungkin versi 2 3 tahun lalu nggak ada masalah kok, tapi lebih murah. Nah, kebanyakan orang dia FOMO harus maunya yang beli yang baru. Itu yang repot, itu yang ketiga. Jadi skill untuk tidak harus selalu membeli yang baru, bisa membeli versi yang sebelumnya atau bisa juga membeli versi barang yang lebih second ya.
sudah pernah dipakai seperti itu ya. Pada beberapa barang tertentu ini bisa dipertimbangkan. Contoh kendaraan ya. Kalau Anda mau beli kendaraan, mungkin bisa pertimbangkan bukan membeli versi terbaru, tapi beli yang mungkin sudah dipakai selama 1 2 tahun misalnya. Jam tangan juga gitu, beberapa jam tangan merek tertentu gitu ya, ketika dibeli dia nilainya turun kalau barunya masih dijual di toko misalnya. Hal-hal seperti ini, dan itu yang ketiga, dan yang keempat adalah tentunya dengan berinvestasi ya. Berinvestasi seperti yang saya bilang tadi ada dua macam, kita bisa jual beli, atau yang kedua kita beli alat investasi kemudian jangan dijual lagi selamanya. Emas atau Bitcoin bisa dipertimbangkan, tapi sekali lagi ketika sekarang harga emas lagi seperti ini, tidak usah ikut rame-rame, tidak usah ikut ngantri, tunggu saja, dia pasti akan turun lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Safir Sunduk. Itu adalah sebuah petuah bagi teman-teman Liputan 6 untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan dan agar tidak mungkin rugi atau terposok begitu Pak ya. Pak Safir, terima kasih atas waktunya buat teman-teman Liputan 6. Selamat pagi Pak Safir. Selamat pagi. Oke, itu tadi sebuah nasihat dan juga pengetahuan terkait cara mengelola keuangan yang kita miliki, terutama di era FOMO saat ini. Ada yang lagi ramai soal emas, semua berburu emas, dan itu tadi kita harus lebih hidup lebih efektif dan juga kalau bisa frugal living begitu. Ya, itu tadi sedang viral hari ini saya harus di Maulana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.